Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya gitu. Dewasa rohani melahirkan pengertian bahwa ujung dari kehidupan adalah kekekalan antara pilihan surga atau neraka. Dilandasi dari kitab Matius teman-teman, pasal 7 ya ayat 1 sampai 11 dan kitab Matius pasal 7 ayat 12 sampai 29 teman-teman. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, jadi apabila kita sudah benar-benar lebih dalam mengenal firman Tuhan, apabila kita sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, apabila kita sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, itu kategorinya teman-teman udah masuk ke dalam pola-pola kedewasaan rohani teman-teman. Nah, apabila kedewasaan rohani ini kita bandingkan dengan belum dewasa rohani, ya di sini balik lagi tergantung daripada pola pikir, pola perasaan dan pola kehendak kita. Apakah bisa lebih disesuaikan dengan hikmat yang dari Tuhan? Tidak. Jadi dengan pola pikirnya Tuhan, dengan perasaan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Jadi bukan yang dari hikmat manusia kita sendiri teman-teman. Nah, apabila kita bicara pengenalan, pengertian firman Tuhan itu secara dewasa rohani dari hikmatnya Tuhan itu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, maka kita akan dibawa teman-teman, bahwa yang namanya kehidupan kita ini tidak bisa melulu hanya di dimensi dunia ini saja teman-teman. Jadi kita diharapkan oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan, kita itu akan masuk ke dalam dimensi yang bicara dimensi kekekalan teman-teman. Kalau bicara ke dimensi kekekalan itu ya sudah pasti lebih luas daripada dimensi orang duniawi, orang dunia atau orang yang berkeyakinan gitu. Kalau orang berkeyakinan, orang yang beragama, yang sudah merasa berpikir dan merasa seolah-olah sudah mengenal Tuhan dan firman Tuhan, tapi sebenarnya kan tidak teman. Nah, ini kategori orang berkeyakinan seperti itu. Bahkan berkecenderungan orang berkeyakinan itu melakukan seperti apa yang dilakukan orang dunia teman-teman. Kalau orang dunia kan tidak mikir gitu, tidak mikir akan rohani, tidak mikir akan hidup kekal atau tidak kekal. Tapi orang orang berkeyakinan itu seolah-olah mestinya dia sudah harusnya mengenal dan mengerti akan arti kekekalan dibanding dengan duniawi gitu. Tapi ya mereka tidak lakukan itu gitu. Jadi tetap terseret akan masuk ke dalam seperti orang-orang dunia saja. Nah, ini bedanya gitu teman. Orang yang sudah dewasa rohani adalah orang yang sudah memandang hidup gitu, bahwa yang namanya hidup itu tidak cuma cukup di dunia ini saja gitu. Yang parameternya bukan parameter dunia seperti yang rancang dan kehendaki oleh duniawi gitu, yang dirancang dan kehendaki oleh iblis, yang dirancang oleh orang dunia dan orang berkeyakinan tersebut. Ya parameternya itu dimensinya dimensi soal dunia teman. Bagaimana kita hidup itu dalam dimensi ujungnya itu dunia. Tapi kalau kita dewasa rohani teman, dimensi itu bukan dunia teman. Dimensi itu berubah, ya lebih besar, lebih luas, dalam arti kata dimensi akhirat gitu. Kalau dimensi akhirat teman-teman, ya berarti akan melingkupi semua, ya akan masuk kategorinya dunia juga masuk dalam akhirat, yang namanya surga dan neraka juga masuk ke dalam akhirat teman. Nah, Tuhan mengajak kita itu masuk ke dalam dimensi yang akhirat. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam dimensi akhirat, berarti dimensinya itu bukan fana teman-teman. Bukan seperti di dunia saat ini hanya sifatnya sementara gitu, yang fana, yang temporary gitu. Nah, bukan yang tetap gitu. Tapi kita diajak dengan pola pikir dimensi yang kekekalan. Nah, kalau kekekalan itu ya terjadi di akhirat teman-teman, bukan di dunia, di akhirat. Nah, di akhirat itu ada dua ujungnya teman. Ujung kekekalan itu apakah akan masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka. Tapi dua-duanya kekal teman. Nah, untuk bisa menentukan kita masuk ke dalam surga atau neraka, banyak orang dunia, orang berkeyakinan berpikir bahwa ya itu kan urusan nanti teman-teman. Urusan nanti waktu kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke dalam alam akhirat. Nah, kita baru di situ menentukan kita mau menentukan masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Itu salah besar teman-teman. Jadi balik lagi kalau bicara firman Tuhan, apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman Tuhannya gitu, bahwa untuk menentukan kita masuk ke surga atau neraka bukan ditentukan waktu kita
meninggal dunia, teman. Meninggal dunia baru ditentukan itu. Tapi menentukan surga dan neraka itu adalah dari saat ini, teman. Dari saat ini apa yang kita perbuat gitu. Ya, Tuhan kasih garis-garis gitu, kasih batas-batas, kasih jalur-jalur, kasih perintah dan peraturan, janji-janji, rancangan dan kehendak Tuhan. Itu dalam bentuk firman Tuhan, teman. Jadi apabila kita tidak mencari firman Tuhan, apabila kita tidak mengenal firman Tuhan, apabila kita tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, rasanya udah pasti, teman. Ujung dari kekekalan itu, ya ujungnya akan berakhir ke neraka gitu, karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang masuk ke dalam surga, dalam arti kata mendapatkan kekekalan akhirat di dalam surga, ya itu cuman satu-satunya yang mesti melakukan firman Tuhan, teman. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak akan masuk ke dalam surga gitu. Nah, yang melakukan firman Tuhan, kadang-kadang kan kalau kita bicara Tuhan undang kita, pilih kita, kan jelas, teman-teman, bahwa aturan main untuk bisa masuk ke surga itu, ya Tuhan modali dengan firman Tuhan, dengan perintah peraturan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu jelas, teman-teman, bagi orang yang diundang dan dipilih. Tapi bagi orang yang tidak diundang dan tidak dipilih, kan tidak mengikuti jalur-jalurnya firman Tuhan, teman. Tidak mengikuti menghidupkan roh Tuhan. Tapi mereka juga bisa melakukan firman Tuhan, teman, di bawah alam sadarnya atau secara adat istiadat atau tradisi. Memang mereka harus melakukan hal yang kebenaran, yang kebetulan sama dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Nah, apabila orang-orang dunia, orang berkeyakinan itu melakukan firman Tuhan tanpa sadar sesuai dengan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan gitu, ya berarti mereka juga bisa masuk ke dalam surga, teman. Bukan tidak bisa gitu. Justru yang saya khawatirkan itu orang yang berkeyakinan, teman-teman. Orang berkeyakinan itu jadi tidak menjalankan adat istiadat, tapi juga tidak menjalankan perintah peraturan firman Tuhan. Jadi seolah-olah terkesan bebas merdeka, tapi tidak terarah, tidak terbimbing gitu. Nah, ini yang tidak terpimpin. Ini yang bahaya sekali, teman-teman. Jadi kembali lagi, bagi kita yang diundang dan pilih, sebenarnya Tuhan ingin sekali kita tidak dijadikan seperti robot. Kita ini diberi hak kemerdekaan, diberi hak kebebasan untuk bisa benar-benar melakukan pilihan hidup kita. Nah, cuma Tuhan katakan bagaimana caranya supaya kita tidak jadi ngawur gitu ya, tidak jadi robot, tapi juga tidak jadi manusia yang ngawur gitu. Maksudnya ngawur itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan dan apa yang Tuhan rancang kehendaki. Makanya Tuhan guidance kita gitu. Kemerdekaan yang terpimpin itu, kebebasan yang terpimpin dari Tuhan itu, ya bagaimana kita di guidance dengan firman Tuhan, benar. Jadi kebebasan itu tetap tidak boleh berjalan di luar firman Tuhan gitu. Dan juga sama, benar. Kebebasan itu harus menghidupkan roh Tuhan. Jadi kebebasan itu terpimpin oleh Tuhan melalui yaitu roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Jadi hidup di dalam Tuhan itu tidak, Tuhan kehendaki kita ini bukan robot, kita ini manusia, satu-satunya makhluk yang paling istimewa di mata Tuhan di dalam seantero jagat raya ini gitu. Ya cuman manusia itu yang memiliki 3 unsur dalam tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, Tuhan ini bisa berkepentingan dengan kita karena urusan roh kita, teman-teman. Tapi kalau kita bicara kita tanpa roh gitu, ya berarti Tuhan juga bisa menganggap kita bukan manusia, seperti binatang atau benda-benda lain, makhluk lain yang cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Ya Tuhan diabaikan itu gitu. Tapi karena manusia itu ada rohnya, sehingga Tuhan terkait gitu dengan yaitu roh tadi. Karena roh itu adalah ya roh Tuhan itu yang ditiupkan di dalam kita setiap manusia itu gitu. Nah, ini yang kita mesti sadari bahwa ya kita ini hidup tidak bisa cuman sekedar dengan pola pikir duniawi atau orang keyakinan atau dunia inginkan atau bahkan iblis rancang dan kehendaki, yaitu hanya menghidupkan tubuh dan jiwa saja. Unsur rohnya tertinggal, teman. Dan untuk iblis, teman-teman, sangat bahaya sekali apabila manusia itu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sendiri gitu, di dalam setiap manusia. Waktu roh Tuhan ini hidup, ini jadi akhirnya akan menjadi seterunya iblis, teman-teman. Dan iblis pasti kalah gitu. Nah, iblis yang berusaha bagaimana menghalangi supaya kita ini tidak menghidupkan roh Tuhan. Nah, ini kenapa kita kok susah
susah banget gitu ya untuk bisa mengenal firman Tuhan benar-benar dengan benar, dengan dalam gitu. Ya karena kembali lagi tidak ada roh Tuhan yang memberi pengenalan, teman-teman. Tidak mampu mengerti ya, firman Tuhan itu dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Itu karena apa ya? Karena iblis menghalangi itu, teman. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pola pikirnya si Tuhan itu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu, dari hikmat Tuhan. Itu kadang-kadang ditutup, teman-teman. Nah, begitu juga dalam hal-hal melakukan firman Tuhan, teman. Waktu melakukan firman Tuhan, ya si iblis juga berusaha, berjuang untuk sampai manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, itu dengan cara ya bagaimana iblis membuat rancangan kehendak iblisnya sendiri yang coba digiring ke dalam pola-pola rancangan kehendaknya manusia, dunia gitu, orang dunia atau orang yang berkeyakinan tadi, teman-teman. Kalau orang yang tidak berkeyakinan, orang yang sudah benar-benar melakukan firman Tuhan, rasanya iblis terlalu sulit untuk membujuk itu, teman-teman. Ya cuman dia mencelakakan, dalam arti kata sampai membunuh kita. Firman Tuhan katakan nggak mungkin. Paling bisa dia cawe-cawe aja gitu, gangguin kita supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Cuman tugas iblis cuman ya bisa sebatas itu aja. Karena apa? Karena Tuhan sudah ada deal dengan iblis, seperti yang dicerita kitab Nabi Ayub itu gitu, bahwa iblis itu tidak boleh sampai mematikan Ayub gitu, dalam arti kata membunuh fisiknya, membunuh jiwanya gitu. Itu nggak boleh, teman-teman. Tidak ada aturan yang tidak bisa iblis lakukan seperti itu. Tapi kalau iblis cawe-cawe kita, iblis gangguin kita dari pikiran, perasaan, kehendak kita, ya pasti bisa, teman-teman. Nah, ini kembali urusannya Tuhan biarkan itu terjadi supaya waktu si iblis cawe-cawe, kita nggak mempan dicawe-cawe sama iblis, akhirnya kita naik level iman, teman. Tujuan Tuhan itu begitu. Kenapa iblis kadang-kadang dibiarkan, bahkan kadang-kadang didatangkan, kan seperti ceritanya di Nabi Ayub itu karena maksudnya begitu, teman. Bagaimana caranya supaya iblis mencobai kita dan kita kuat tetap berpegang kepada Tuhan gitu, kepada firman Tuhan dan kepada roh Tuhan. Nah, akhirnya si iblis gagal, berarti kitanya sukses. Nah, waktunya kita sukses melakukan firman Tuhan, ya kita naik level iman, teman. Tuhan jadikan permasalahan itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi saya kembali lagi, tema pagi ini, teman-teman, kalau kita fokuskan adalah kalau kita dewasa rohani, dalam arti kata kita sudah mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita sudah mampu mengerti arti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan kita sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, ya otomatis saat itu kita harus bisa menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, teman. Waktu kita bicara kita menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, ya logikanya akan kita menjadi lebih bijaksana. Firman Tuhan katakan begitu. Dalam klasifikasi kita sudah lebih dewasa rohani, teman. Nah, apabila kita sudah dewasa rohani, ya itu akhirnya kita melahirkan pengertian bahwa ujung-ujung dari kehidupan ini adalah ya kita akan menghadapi dimensi kekekalan tadi, teman. Dimensi kekekalan adalah luas sekali yang meliputi surga, neraka, dan dunia gitu. Itu yang namanya dimensi kekekalan seperti itu. Berarti kita mesti persiapan gitu, mempersiapkan supaya kita bisa sukses masuk dalam rancangan kehendak Tuhan itu ya dari sekarang kita di dunia ini, teman. Di dunia ini kita harus apa yang harus kita perbuat sehingga nanti waktu ke akhirat itu udah jelas masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Ya itu yang kita lakukan begini. Tapi kalau untuk orang yang tadi saya katakan orang dunia atau orang berkeyakinan, bukan mereka tidak mungkin masuk surga, mungkin aja, teman-teman. Cuman mereka kan tidak mengenal firman Tuhan, mereka kan tidak tahu bahwa ada firman Tuhan. Jadi mereka itu pasti hanya melakukan sebagian kecil dari apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu, teman-teman. Karena yang diatur oleh adat istiadat dan tradisi itu kan cuma sebagian kecil, teman. Sebagian kecil yang ada di dalam perintah-perintah firman Tuhan. Ada, bukan nggak ada. Dan itu memungkinkan mereka bisa masuk ke dalam surga, teman. Tapi dalam posisi yang tidak tinggi kan. Berarti mungkin jadi warga surga yang biasa di level bawah kali, teman-teman, bukan di atas gitu. Nah, kalau di atas itu ya yang Tuhan harapkan dan
kehendak itu adalah rancangan, itu adalah kita teman-teman, yang diundang, yang dipilih dan mau merespon gitu. Undangan dan pilihan itu ya ujung-ujungnya ya kita harus menjadi pelaku firman. Tapi juga di luar pelaku firman, Tuhan minta kita ini menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar posisi kita nanti di dalam akhirat, di dalam sorga itu tidak hanya menjadi warga sorga biasa, tapi Tuhan pengen kita jadi warga sorga yang di atas gitu. Nah, di tingkat tinggi. Waktu di posisi tinggi itu ya kita kategorikan sebagai keluarga Tuhan dalam kerajaan surga yang mengatur orang-orang warga surga yang biasa-biasa tadi itu, termasuk orang-orang dunia atau orang-orang berkeyakinan yang melakukan firman Tuhan gitu. Yaitu ada, bukan nggak ada gitu. Cuman kan bagi kita yang sudah dibekali oleh Tuhan, firman Tuhan dan roh Tuhan, masa sih kita mau seperti disamakan dengan orang dunia, dengan orang yang berkeyakinan saja, apa enggak sayang gitu. Ya seharusnya kan kita punya dispensasi lebih, karena Tuhan sudah berikan kita ya firman Tuhan dan roh Tuhan itu gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti koreksi diri, bahwa ya kalau kita mau dewasa rohani ya kita harus bisa mengenal lebih dalam firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan, sehingga kita lebih dewasa rohani teman-teman. Nah, waktu dewasa rohani ya kita akan menjadi pelaku firman dan sekaligus juga menjadi memberitakan kebenaran firman kepada sesama kita teman-teman. Ini kurang lebihnya begitu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam kitabnya aja teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 7 teman-teman, dari ayat 1 sampai 29. Totalnya itu teman-teman. Judul perikop di ayat 1 adalah hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepada kamu gitu, kepada kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah teman-teman, ini kan kayak peribahasa ya. Jadi istilahnya kita di mata kita ada balok segede gitu. Masa cuma selumbar, berarti cuma satu lembar dari suguannya, mensugu berarti menghaluskan, kayak itu kan ada keluar itu tuh kayak kertas lembaran itu. Ya masa sih cuma selumbar begitu aja jadi masalah buat orang lain, padahal di kita ada sebalok yang memang yang kita nggak persoalkan gitu kan, kayaknya nggak bijak gitu. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Nah, ini di ayat 6-nya, hanya khusus ayat 6 ada perikop khusus, hal yang kudus, hal yang suci dan berharga gitu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini cerita kalau dari sisi rohani teman-teman, hal yang kudus dan berharga itu ya firman Tuhan dan roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi banyak orang dunia, orang berkeyakinan yang tidak menghargai firman Tuhan dan roh Tuhan, ya seolah-olah diabaikan, bahkan dicemooh, disingkirkan, dikucilkan gitu, dihina gitu, ditindas. Ya maksudnya begitu teman-teman. Hal pengabulan doa, ini ayat 7-nya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhan Allahmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada Tuhan Allah gitu. Nah, ini jadi pengabulan doa itu ya berarti kita mesti meminta dulu teman. Apabila kita tidak meminta, tidak mencari, tidak mengetok Tuhan gitu, ya susah teman, gimana Tuhan mau kasihkan gitu. Jadi kita harus melakukan itu teman-teman.
jalan yang benar. Ini perikop untuk ayat 12-nya. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi ini firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepada kita, ya perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kita kalau kita mau baik ya kita harus berbuat baik gitu. Kalau kita pengen kita berbuat jahat ya pasti nanti balasannya jahat gitu teman. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi kalau kita bicara resmi gitu, apa sih intinya dari kitab Taurat dan nabi-nabi, yaitu isinya itu teman, bagaimana mengasihi sama kita gitu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini jadi cerita orang hidup benar dan tidak benar teman. Kalau bicara orang hidup yang tidak benar, jalannya luas gitu. Tapi kalau kita pengen hidup benar, itu jalannya sempit. Firman Tuhan katakan begitu. Nggak mudah teman, karena ada aturan main dalam hidup ini, yaitu balik lagi batas-batas firman Tuhan dan mesti permisi gitu, yang mengkaitkan dengan roh Tuhan tadi. Nah, firman Tuhan dan roh Tuhan itu yang membuat kita bebas terpimpin teman. Kalau orang dunia itu kan bebas kebablasan teman, karena tidak ada yang memimpin, tidak ada jalur firmannya, dan tidak ada roh Tuhan yang memimpinnya gitu. Jadi akhirnya orang dunia dan orang berkeyakinan kebablasan teman-teman. Jadi bebasnya ngabur. Kalau yang Tuhan mau kan kita bukan robot, kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang terpimpin gitu. Hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allahku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah ya Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ya nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini teman-teman, apabila kita melakukan firman Tuhan tapi tidak menghidupkan roh Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak bisa mengatur kita teman-teman. Tuhan itu kan punya pikiran, perasaan dan kehendak teman-teman. Jadi seperti contohnya kalau kita dikasihi oleh pasangan kita, pasangan hidup kita, kalau bukan dari hati kan kerasa teman-teman, bahwa ini orang kok mengasihi kita cuman urusannya urusan harta aja gitu, urusan tahta aja, ya urusan kalau dipenuhi nafsu-nafsu duniawinya baru pasangan kita mengasihi kita. Atau begitu pun dengan anak kita teman-teman, bisa seperti itu teman-teman. Nah Tuhan juga akan merasa seperti itu terhadap kita teman-teman. Kita mengasihi Tuhan itu dasarnya apa gitu? Karena memang kita berlimpah harta, ya karena kita posisi tinggi di dalam hal tahta gitu, atau kita bisa dipenuhi oleh Tuhan, memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu, benda-benda duniawi, ya itu Tuhan tahu itu gitu. Yang Tuhan mau itu kan bukan tipe-tipe kita sebagai anaknya, ya seperti anak kita cuma mengharapkan kita karena hal harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi saja. Tuhan juga sama teman-teman, karena Tuhan punya pikiran, perasaan dan kehendak. Tuhan punya jiwa gitu, ya dimana ya kita harus memang benar-benar mengasihi Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan gitu. Nah untuk bisa kita mengasihi Tuhan teman, dari rasa kita, dari pikiran kita, dari kehendak kita, bukan seperti robot gitu. Nah itu Tuhan memberikan hak kebebasan kepada kita untuk bisa bagaimana mengasihi kita dengan benar-benar dengan
tulus gitu, sesuai pikiran perasaan kehendak kita, bukan seperti robot yang diprogram harus mengasihi gitu, yang harus mengasihi, harus bisa taat, harus percaya, tapi seperti robot, teman-teman. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya sama aja kalau kita punya pasangan hidup atau punya anak, apakah kita mau pasangan hidup kita kayak robot? Ya, sudah diprogram semua. Apakah kita mau perasaan anak-anak kita seperti robot? Kan nggak mau. Tuhan juga nggak mau, teman. Makanya Tuhan berikan hak kebebasan kepada kita. Kalau di Nasrani jelas, teman-teman. Waktu kita bicara di dalam kitab suci Nasrani, kan saya sering cerita dibagi dua, teman. Satunya kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Kalau kita perjanjian lama itu kan kaku, teman-teman. Jadi semua firman Tuhan itu bentuknya logos, teman-teman. Diatur ya seperti robot tadi gitu. Nah, tapi kalau kita bicara di kitab perjanjian baru gitu, ya bagaimana firman itu diperlakukan sebagai rema, ya bagaimana firman Tuhan itu tetap ada gitu. Firman Tuhannya harus tetap ada, yang namanya kitab Taurat dan kitab nabi-nabi harus ada, tapi disempurnakan, teman-teman. Disempurnakan dengan ya diberi hak kebebasan oleh Tuhan, ya dalam hal ya tadi, ya dalam hal pengenalannya, pengertian, melakukan firman Tuhan itu diberi hak kebebasan, yaitu dengan batasan-batasan tetap, teman-teman. Kebebasan yang terpimpin itu kebebasan di dalam hidup, di dalam jalur firman Tuhan, dan menghidupkan roh Tuhan sebagai ya powernya gitu, power melakukan kehidupan itu. Jadi kalau saya sering katakan firman Tuhan itu jadi peta kebenaran hidup kita, dan yang namanya roh Tuhan itu menjadi kompas kebenaran hidup kita. Jadi dua itu harus jalan, teman-teman. Nah, baru ya kita tidak menjadi robot. Nah, Tuhan pengen sekali kita itu seperti itu, teman-teman. Ini saya coba lanjutkan lagi, teman-teman. Jadi Tuhan katakan di sini gitu bahwa untuk melakukan firman Tuhan yang benar itu sempit, teman, jalannya susah. Nah, ini kalau cerita yang Tuhan ingatkan juga di ayat 15 itu periklopnya hal pengajaran yang sesat, teman-teman. Ya ini yang tadi bicara Tuhan itu jangan sampai kita bicara Tuhan-Tuhanan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu seperti yang Tuhan perintah dan peraturkan, teman-teman, gitu. Apa yang seperti Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi bisa aja gitu ya, orang itu melakukan firman Tuhan itu tidak sesuai dengan rancangan kehendak dan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya tadi gitu, kalau tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang hidup itu cuman si firmannya saja, teman-teman. Nah, kalau firmannya hidup kuat sekali, dikhawatirkan itu jadi seperti yang Nabi Isa katakan, seperti ahli Taurat, teman-teman. Atau kita masuk kategori kaum Farisinya gitu. Itu kan yang Tuhan nggak mau kan itu gitu. Jadi Tuhan pengen kita tidak mau hanya melakukan firman Tuhan dalam bentuk logos, tapi Tuhan pengen yang melakukan firman Tuhan dalam bentuk rema gitu. Nah, itu yang dikatakan tadi, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan gitu, ya kita ada kecenderungan ya kita bicara tersesat gitu, teman-teman. Dari kacamata rohaninya tersesat gitu, karena tidak melakukan firman Tuhan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan atau dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu yang disebut oleh rohani sesat, dan itu tidak Tuhan akui, teman. Itu namanya melakukan firman tidak dengan cara terpimpin gitu, karena roh Tuhan, firman Tuhannya ada, tapi roh Tuhannya nggak dihidupkan, teman. Tapi sebaliknya sama loh, teman. Ada orang juga yang cuma bisanya tidak mengaitkan firman Tuhan kelewat dalam, tapi malah menghidupkan roh Tuhan dalam sekali, teman-teman. Nah, waktu menghidupkan roh Tuhan dalam sekali, ini lama-lama bisa ngeroh, teman. Ya, apa bedanya dengan dukun, orang pinter? Mereka juga menghidupkan roh Tuhan kok. Tapi mereka bisa-bisa menghidupkan roh Tuhan yang roh yang bukan dari Tuhan, teman. Jangan-jangan dukun dan orang-orang pintar-pintar itu gitu. Ya, atau mungkin kita juga bisa, teman, menghidupkan roh tapi bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh jahat. Nah, untuk bisa memilah-milah roh yang ada di dalam kita, yang kuasa yang ada dalam roh kita itu adalah kuasa yang dari roh Tuhan, itu harus mau nggak mau hidupkan firman Tuhan, teman. Karena begitu kita hidupkan firman Tuhan, roh jahat itu nggak akan tahan, teman. Pasti minggir gitu, minggir dari kehidupan kita, dari kehidupan rohani kita. Jadi kembali lagi, orang yang
memperdalam firman terus-menerus pun rasanya butuh menghidupkan roh Tuhan, menghidupkan roh gitu. Nah, dari Tuhan. Tapi begitu pun juga orang yang kelompok orang-orang yang selalu menghidupkan roh Tuhan pun harus punya dasar firman Tuhan. Apabila tidak, yang dikeluarkan roh yang berkuasa di dalam orang-orang kelompok ngeroh ini, ya jangan-jangan bukan rohnya Tuhan, tapi roh-roh jahat yang di luar Tuhan. Nah, itu bahayanya kalau sampai mereka orang-orang yang ngeroh ini tidak hidup dengan kekuatan firman Tuhan. Jadi yang benar itu harus dua-duanya, teman-teman. Bagaimana kita belajar kuat mengenal, mengerti firman Tuhan, tapi kita juga bagaimana benar-benar menghidupkan roh Tuhan dengan cara mematikan roh kita gitu. Ya, benar-benar menghidupkan roh Tuhan. Nah, kalau bisa firman Tuhannya kuat dan firman roh Tuhannya kuat, ya ini yang Tuhan harapkan gitu. Ya, kita akan jadi dewasa rohani, teman-teman. Kayak seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita bicara di ayat 24, teman-teman, firman Tuhan katakan ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini Tuhan ingatkan kita bahwa kalau kita pengen kuat secara rohani, yaitu basically harus kuat fondasinya dulu, teman-teman. Dari pengalaman saya, yaitu harus kuatkan firman Tuhannya dan harus hidupkan gitu roh Tuhannya. Tanpa dua itu akhirnya bisa nggak keruan, teman-teman. Mendengar perkataan itu nggak keluar, itu maksudnya gitu. Jadi yang melakukan firman Tuhan habis-habisan tanpa menghidupkan roh Tuhan, akhirnya akan jadi ahli Taurat gitu. Tapi yang menghidupkan roh Tuhan habis-habisan tanpa dasar firman yang kuat, ya hidupnya akan jadi kayak dukun, teman-teman. Jadi kalau ahli Taurat itu ngaku-ngaku bahwa dia itu melakukan firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan. Kalau dukun kebalik, teman-teman, melakukan roh gitu, tapi tidak dengan dasar firman Tuhan. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar, teman-teman. Mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ini kalau orang tidak membangun hidup dari firman Tuhan dan roh Tuhan, yang dikhawatirkan seperti itu, teman-teman. Jadi kita mesti memang dua-duanya mesti kuat. Firman Tuhannya harus seperti ahli Taurat gitu. Tapi kalau bicara firman roh Tuhannya, ya kita harus benar-benar peka sekali, teman-teman. Bagaimana seperti jadi orang yang melakukan menghidupkan roh itu gitu. Nah, tapi yang tadi diingatkan, kalau menghidupkan roh tanpa dasar firman yang jelas, akhirnya takutnya yang datang bukan roh Tuhan, yang datang malah roh-roh jahat gitu. Karena bagi Tuhan kan selain roh Tuhan tidak ada roh yang baik. Termasuk, oh ini rohnya orang tua kita kok tidak baik, teman-teman, karena secara rohani belum tentu itu roh yang orang tua kita gitu. Dan kalaupun itu roh orang tua kita, aturan di dalam firman Tuhannya tidak ada, teman-teman. Masa sih orang tua kita masih gentayangan muter-muter ngebantuin kita untuk bisa menjadi teman atau solusi dalam kehidupan kita? Kan salah, teman-teman. Rohnya orang tua kita pun saat meninggal dunia, atau roh anak kita saat meninggal dunia, ya sudah kembali ke sana kan, teman. Jangan diundang lagi. Nah, ini kadang-kadang saya pernah dapat bukan pernah ya, sampai hari ini juga saya ada teman gitu, teman rohani saya sering sharing bareng. Cukup dalam, teman-teman. Pengenalan pengertian akan firmannya dalam. Yang namanya imannya juga mau berjuang maksimal gitu. Tapi kalau saya lihat kejadian di keluarga dia itu anaknya ada 3, teman-teman. Jadi yang anak perempuannya sudah nggak ada problem, sudah nikah, sudah married gitu. Nah, anak keduanya itu yang diharapkan sekali itu gitu, karena hebat sekali, baik duniawi dan rohani yang hebat sekali. Tapi saat waktu itu sempat meninggal dunia, teman-teman. Nah, anak yang ketiganya itu Tuhan berkati tidak komplit gitu. Jadi ada kekurangan gitu. Hidupnya ada kayak semacam autis yang sudah dalam sekali autisnya gitu. Nah, akhirnya yang perempuan yang gedenya ada di luar kota, normal ada hidupnya gitu. Yang keduanya meninggal dunia kan, ya yang ketiganya berarti yang paling kecilnya itu si bungsunya ini ya tidak normal, teman. Tidak seperti orang pada umumnya gitu.
Nah, saya kadang lihat begitu dalamnya si ibu ini gitu, yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, beriman abis-abisan gitu. Tapi yang saya heran gitu, kenapa kok sampai hari ini saking sedihnya si ibu ini, si ibu ini masih menghidupkan roh anaknya loh. Roh anaknya yang di tengah tadi gitu, yang memang hebat tadi waktu hidupnya itu dihidupkan teman-teman. Seolah minta pertolongan kepada roh anaknya tersebut di dalam dunia sana. Nantinya tolong bisa jagain adiknya yang kurang normal ini gitu. Seolah kesannya gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau sharing dengan mereka jadi bingung loh. Ya, pengenalan rohaninya udah dalam sekali gitu. Yang namanya imannya juga bagus sekali karena terus menerus menghadapi permasalahan dengan suaminya gitu teman. Dan di akhirnya dia benar-benar bergantung sekali dengan Tuhan gitu. Tapi pengertiannya karena tertekan depresi atau bagaimana sampai menyebabkan ya dia tidak sadar loh bahwa dia itu menghidupkan roh anaknya dalam kehidupannya dia gitu. Nah, tadi yang saya katakan ada orang yang menghidupkan ya roh kakek neneknya gitu, ada orang yang menghidupkan roh ayah ibunya, tapi juga ada orang yang menghidupkan roh anaknya teman-teman. Tapi kalau buat saya, di pengertian saya, saat menghidupkan roh-roh mereka, ya kita tinggal bicara pakai kecerdasan rohani kita saja. Ya, apakah memang di firman Tuhan izinkan bahwa roh itu waktu kita undang itu dalam keseharian gitu dari alam akhirat, entah di surga atau neraka, datang ke kita gitu, ke dunia ini. Rasanya kan nggak diizinkan teman-teman. Kan Tuhan bilang, Tuhan katakan, Tuhan ceritakan dalam firman Tuhan, kalau sudah orang meninggal, contohnya Lazarus dengan orang kaya, kan tidak bisa teman-teman. Orang yang namanya orang sudah meninggal dunia itu, yang di surga nggak bisa masuk ke surga, apa ke neraka, yang neraka juga tidak bisa berkunjung ke dalam surga, yang di surga dan neraka juga tidak bisa berkunjung ke dunia. Teorinya kan seperti itu. Kenapa kita undang-undang mereka gitu? Kenapa kita undang-undang anak kita? Kenapa kita undang orang tua kita? Ya, kenapa kita ngundang kakek nenek kita? Kan jadi kacau teman-teman. Ya, kalaupun mereka itu terjadi diundang, ya berarti mereka jadi roh jahat dong. Ya, mereka tidak masuk ke dalam alam akhirat di dalam surga atau neraka, tapi gentayangan, roh yang gentayangan teman-teman. Lah, apa kita mau bahwa roh anak kita jadi dikategorikan roh yang gentayangan? Apakah kita mau roh orang tua kita dikategorikan orang gentayangan? Apakah kita mau roh kakek nenek kita dikategorikan sebagai roh yang gentayangan? Kan kasihan sekali teman-teman. Jadi balik lagi, pengenalan pengertian kita itu tidak boleh salah teman-teman. Bahwa kita mesti tahu bahwa apa yang kita butuhkan, ya yang namanya teman saya itu, seorang ibu itu membutuhkan roh yang membantu dalam kehidupannya dengan mengundang roh anaknya. Ya itu kan mesti ada pengertian, itu harus ditutup gitu, jangan dibuka gitu. Kalau dibuka kasihan anaknya juga, kasihan dianya juga jadi sesat. Tuhan tapi nyasar gitu. Nah, mestinya kan roh anaknya itu diganti dengan roh Tuhan gitu. Itu udah formal di firman Tuhan, perintah peraturan seperti itu. Begitupun juga orang yang biasa menghidupkan roh orang tuanya, ayah ibunya, ya harus diganti dong kan. Roh ayah ibunya harus ditaruh ke dalam alam akhirat gitu, pasrahkan kepada Tuhan. Tapi kita hidupkan roh Tuhan teman. Begitupun juga orang yang mengandalkan kakek neneknya gitu, mesti roh kakek neneknya ditaruh gitu, balikan ke Tuhan lagi, ke akhirat. Nah, kita mengandalkan roh Tuhan. Pertanyaannya, roh Tuhan kalau dibanding dengan roh anak yang sudah meninggal, atau roh orang tua yang sudah meninggal, atau roh kakek nenek yang sudah meninggal, emangnya hebat mana sih gitu? Kok kita nggak ngerti, kita nggak mengenal, tidak mengerti bahwa roh Tuhan itu kan kuasa yang supranatural, yang jauh di atas anak-anak kita, jauh yang namanya di atas orang tua kita, jauh di atas kakek nenek kita. Jadi benar-benar yang namanya roh Tuhan itu apa ya? Yang mesti kita sadari bahwa roh Tuhan itu hanya satu-satunya kuasa yang dari Tuhan gitu, yang benar-benar supranatural dan maha kuasa teman-teman. Jadi buruan si ibu ini, teman saya yang ibu ini harusnya buru-buru sadar, yang namanya keluarga atau teman-teman saya yang masih mengandalkan roh-rohnya orang tua juga buruan sadar gitu loh. Yang namanya keluarga dan teman saya yang masih mengandalkan roh kakek nenek juga harus buruan sadar supaya benar-benar bisa hidup sesuai dengan ya perintah firman Tuhan, sesuai dengan hikmat dan hikmat dan
hikmatnya dari Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jangan seenak-enaknya aja. Nanti takutnya pada akhirnya Tuhan tidak akui loh ya bahwa Tuhan-Tuhanan, tapi mana gitu Anda melakukan Tuhan-Tuhan, Anda menghidupkan roh anaknya Anda, ya Anda menghidupkan orang tuanya, roh anak orang tuanya atau roh kakeknya, meskipun dengan maksud baik teman-teman. Mereka itu bukan melakukan itu, bukan maksudnya jahat, maksud baik, tapi jadi nggak benar teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ayat 1-5. Hidup bukanlah untuk menilai atau menghakimi sesama, tapi kita harus segera mencari Tuhan dan firman-Nya agar kita dapat menilai dan menghakimi, dan kita sendiri sebagai koreksi hidup kita dan sebagai bekal mengarahkan dan membimbing serta tuntun pasangan hidup dan anak-anak kita serta keluarga dan staf karyawan juga sesama kita. Nah ini bagi kita yang laki-laki teman-teman. Laki-laki itu kalau secara rohani di Nasrani disebutnya kan harus bisa jadi nabi, imam dan raja teman-teman. Kuncinya seorang suami, seorang laki-laki itu kan seperti itu, harus bisa menjadi imam, nabi, dan raja. Yang namanya imam itu adalah mewakili manusia kepada Tuhan. Yang namanya nabi itu adalah mewakili Tuhan kepada manusia. Menjadi raja adalah bagaimana kita harus berani menjadi decision maker. Ini khususnya bagi suami teman-teman. Tapi kalau saya artikan lebih luas lagi, ya seperti itu gitu. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak itu ya harus bisa teman-teman. Bagaimana ya hidup itu ya sebagai 3 fungsi tadi. Nah untuk bisa menjadi 3 fungsi tadi, kita harus bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam teman-teman, dan bisa melakukan firman Tuhan lebih dalam gitu. Nah supaya kita bisa menuntun, membimbing gitu kan, membina gitu. Ini tadi saya katakan berarti bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa menuntun gitu ya. Pasangan hidup kita, istri kita gitu ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang tua kita, bagaimana istilahnya kakek nenek kita, itu harus seperti itu teman. Bagaimana kita bisa atur mereka, bisa masuk ke dalam pengenalan hidup yang benar gitu. Bukan cuma sebatas keluarga kita aja teman-teman. Kalau bisa kita juga berlanjut kepada staf karyawan kita kan teman-teman. Nah kalau staf karyawan kita misalnya ada 1-2 orang, ya nggak apa-apa. Kalau staf karyawan kita ada belasan atau puluhan atau ratusan atau ribuan orang, ya itu tugasnya kita gitu. Bagaimana bisa mengarahkan, membimbing dan menuntun gitu ya, menuntun mereka untuk staf dan karyawan kita untuk bisa mengenal kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah begitupun juga sama teman, setelah kita mampu istilahnya mengarahkan, membimbing dan menuntun staf dan karyawan kita, ya kita juga harus lanjut lagi teman-teman. Bagaimana lebih luas lagi, bukan cuma ke staf dan karyawan kita, tapi juga ke sesama kita teman-teman. Nah sesama kita ini yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita apabila kita bereaksi gitu ya, menjawab undangan Tuhan terhadap pilihan Tuhan, ya kita harus bisa menjadi alat Tuhan sampai ke ujung bumi gitu, ke seluruh dunia. Nah caranya bagaimana? Ya itu teman-teman, bagaimana ya kita benar-benar kita sendiri harus menjadi pelaku firman, tapi kita di marketplace, di dunia sekuler ini sebagai pengusaha atau orang karir atau guru gitu ya, kita mesti ada peran serta jadi alat Tuhan ya, sebagai yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan secara teori rohani teman-teman, bukan secara teologi. Itu kan bukannya mentor rohani dan rohaniawan gitu. Nah kalau kita itu memberitakan kebenaran firman Tuhan ya, dengan apa yang kita saksikan dalam hidup kita bersama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa dan lain-lainnya, maha-maha yang lain gitu. Dan memang kita harus tahu dasar-dasar untuk bisa mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan dengan benar itu ya, kita harus menyaksikan diri gitu, bahwa kita ini hidup itu tidak cuma cukup mengenal firman Tuhan aja, nanti jadinya kayak ahli Taurat gitu kan, atau kaum Farisi. Kita juga tidak cuma cukup bagaimana ngeroh aja, takutnya jadi dukun gitu, karena dasarnya roh jahat, antara roh Tuhan dengan roh jahat itu tidak bisa terpilah oleh firman Tuhan. Nah kita harus bisa hidup dua-duanya gitu, bagaimana menguasai firman Tuhan gitu, tapi juga bagaimana menghidupkan roh Tuhan teman. Bahkan sampai ke titik yang sensitif itu ya, Tuhan itu pengen kita
terhadap Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu dalam bentuk melakukan firman Tuhan, bukan cuma di mulut saja, yang cuma mengatakan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, terima kasih Tuhan gitu, untuk bersyukur kepada. Tidak itu loh. Yang Tuhan mau itu ya kita benar-benar bisa berbuat, benar, membuktikan berbuat sesuai yang Tuhan perintah peraturan dalam firman Tuhan, dan sesuai dengan yang tadi, bimbingan, ajaran, tuntunan Roh Tuhan di dalam hidup kita, teman. Itu tidak bisa cara lain, teman. Harus hidupkan firman Tuhan dan Roh Tuhan. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Matius pasal 7 ayat 6. Bukanlah hal mudah untuk dapat mengenal dan membuat pengertian serta membuat sesama kita melakukan firman Tuhan. Butuh memberitakan firman dengan berikan contoh kesaksian hidup. Jadi kita mesti berani, teman, menjadi saksi hidup yang nyata, agar firman yang tertulis sebagai logos jadi firman yang hidup dalam keseharian hidup kita sebagai rema, karena kita melakukan firman itu gitu. Nah, ini yang mesti kita berjuang lakukan itu seperti itu, teman. Jadi sebelum kita bersaksi ya kita harus memberikan contoh gitu, bahwa firman Tuhan itu hidup dan kita lakukan, teman, bersama dengan Roh Tuhan gitu. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Butuh jadikan firman Tuhan yang awalnya hanya logos menjadi rema dengan minta kepada Tuhan agar dapat memberikan pengertian yang benar dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun kehidupan kekal di akhirat nanti. Nah, ini butuh minta, teman-teman. Ya kalau di firman di Tuhan itu ada dikatakan ya kita harus mencari, ya kita harus istilahnya mengetuk pintunya Tuhan supaya dibukakan. Dan ya, intinya cuma kita harus meminta, teman. Nggak bisa pasif, kita diam saja gitu. Kita harus meminta. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Kehidupan kekal dalam akhirat berujung ya surga atau neraka. Jadi kalau kita sudah dewasa rohani, sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita akan tahu bahwa kehidupan kekal dalam akhirat berujung surga dan neraka, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu bahwa dimensinya, kan dimensi kita hidup itu mau ada di dunia saja gitu, seperti seperti orang dunia pada umumnya, seperti orang yang berkeyakinan pada umumnya, seperti duniawi pada umumnya, seperti rancangan iblis loh. Ya akan juga menyatakan bahwa hidup itu hanya ada satu dimensi dunia. Itu karena iblis mau menjebak manusia, teman. Nah, sebenarnya kan hidup itu dimensinya bukan dunia, tapi ada dunia dan akhirat. Nah, akhirat ini yang ada surga dan neraka, teman-teman. Nah, dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12-14 ini, kehidupan kekal dalam akhirat berujung surga atau neraka. Nah, hal ini, teman-teman, ditentukan dari pengenalan dan pengertian serta keberanian melakukan firman Tuhan dari saat kita hidup di dunia fana saat ini, teman. Sekarang ini gitu. Jadi jangan ada asumsi nanti saja setelah meninggal dunia kita bicara alam akhirat, bicara surga dan neraka. Nanti saja. Itu kayak anak kecil, teman. Nggak ada dewasa rohani gitu. Itu kecil, anak-anak rohani, balita rohani. Kalau polanya seperti itu pola-pola orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, bahaya sekali, teman-teman. Jadi saya ingatkan pagi ini bahwa untuk bisa menentukan kita masuk ke dalam akhirat, berarti harus meninggalkan dunia ini. Itu harus kita tahu dan sadar dulu, teman. Setelah itu baru kita tahu untuk bisa masuk ke surga harus apa. Ya apabila kita ada melakukan firman Tuhan, ada konsekuensi kita bisa masuk neraka. Ini harus kita ketahui dari sekarang, teman, dan harus dikenali, harus dimengerti dan dilakukan dari sekarang untuk dapatkan kehidupan kekal. Akan banyak hadapi permasalahan. Nah, ini ya kalaupun pengertian kita sudah nyandak ke situ, tetap aja dalam melakukannya, teman, banyak sekali kendala permasalahan karena kita dianggap tidak wajar, dianggap bodoh orang dunia, oleh orang yang berkeyakinan, bahkan oleh keluarga kita dan pasangan kita loh. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, teman-teman. Kita mesti kuat gitu. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Butuh kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan dari jiwa dan hikmat Tuhan, di mana kita harus dalam mengenal firman Tuhan sekaligus hidupkan Roh Tuhan dalam mencari pengertian yang benar dari pikiran dan perasaan serta kehendak yang dari Tuhan, bukan dari kita, bukannya dari kita sendiri. Nah, ini yang kita mesti berjuang, teman. Bagaimana benar-benar kita mesti terus mengasah dari hari ke hari kepekaan kita terhadap Roh Tuhan tadi, sehingga kita timbul hidup kita ini bukan karena logos oleh karena firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang mati gitu, yang hukum, tapi benar-benar firman Tuhan yang hidup, teman, oleh karena dorongan dari Roh Tuhan tadi, yaitu kita sebut rema gitu. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Kemampuan mengerti firman Tuhan
dan melakukannya bersama roh Tuhan adalah orang yang bijaksana. Kalau dari sisi firman Tuhan katakan begitu, orang yang melakukan firman Tuhan dengan cara sesuai dengan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, itu adalah orang bijaksana dalam menyikapi dan mengantisipasi ya kehidupan yang benar. Karena pilihan hidup dengan dimensi kekekalan akhirat yaitu meliputi yang tadi gitu ya, meliputi surga, hati-hati ada neraka, dan juga meliputi dunia, teman-teman. Jadi kembali lagi ya kalau kita sudah mengenal, mengerti, sudah dewasa rohani, teman-teman, kita akan tahu gitu bahwa yang namanya dewasa rohani itu adalah melahirkan pengertian bahwa ujung dari kehidupan adalah kekekalan antara pilihan surga dan neraka. Ini apabila kita anggap kita sudah mengenal loh, ada di akhirat itu ada surga dan neraka. Tapi di luar yang namanya akhirat, kita juga mesti sadar ada dunia, teman-teman. Jadi kalau kita bicara dimensinya total, berarti start dari dunia yang masuk ke dalam akhirat, akhiratnya kebagi dua, teman-teman. Ada surga, ada neraka. Jadi kalau kita petak-petak dalam hidup kita, ada tiga, teman-teman. Dimensi kehidupan itu ada tiga. Ada dunia, ada surga, dan ada neraka. Untuk bisa masuk ke surga atau neraka ditentukan dari apa yang kita perbuat di dunia saat ini. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.